Kelas 7, apa kabar? Baik. Ya, semoga sehat selalu ya kalian ya. Juga selalu semangat setiap harinya. Oke, sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kelas 7. Sebelum saya masuki materi ya, terus saya ini ingin kalian tahu ya bahwa kondisi lingkungan ya, lingkungan kita ini di Indonesia ini lagi marak-maraknya banyak kejadian-kejadian ya. Contohnya misalnya dari kejadian lingkungan bisa berdampak ke teknologi. Contohnya apa ya kan? Misalnya contoh dari kita melihat ya, ada nih HP, ini HP kan, handphone ya kalau bahasa Indonesianya gawai. Ya. Dari handphone itu kita bisa nggak donasi? Donasi contohnya untuk bencana alam, ya. Terus orang kebakaran, misalnya kebakaran yang banyak, terus kita harus berdonasi. Bisa ya? Bisa nggak berkumpul 1 miliar? Bisa. Atau 100 juta? Padahal dari HP, tekan apa nih kita? Kayak jempol doang ya, jari doang ya. Kita tinggal misalnya kalau kita punya uang ya, kita itu donasi 1 juta rupiah ya, untuk para korban bencana alam. Kita ketik di sini, terus langsung kita kirim ke yang nampung donasi ya, misalnya kekumpul dari Fauzi, dari Jagat, dari ASEAN, sejuta jadi berapa? 3 juta ya, bisa ada kumpul nggak baik HP atau gawai kalian ya. Jadi itulah teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu lingkungan kita di Indonesia ya, gitu ya. Lalu yang kita tahu ya, misalnya gimana kita harus kerjasama ya, atau gotong royong ya, itu tadi kita udah kerjasama gotong royong membantu para masyarakat Indonesia yang kesusahan ya, kayak gitu ya. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas itu ada 4M. Apa aja 4M? Ayo yang kalian tahu. Apa? Memahami, menghargai, melindungi, menyatukan. Ya, di sini. Oke. Mohon maaf ya, Ibu lagi batuk, lagi ada kurang badan, tapi kita lagi ya. Nah, di sini ada kelompok pertama. Jadi, coba Fadli maju ke depan, boleh? Oke, di sebelah sana ya Fadli ya. Fadli bacakan isi yang kelompok Fadli buat. Ya, gimana dari awal? Coba. Pertama ya. Kenalkan nama saya Fadli dari kelas 2. Saya ingin membacakan satu memahami menyadari Ya. Jadi di sini ada Fadli dan kelompoknya mencontohkan ya. Pertama memahami itu ya. Ada menyadari apa? Keberagaman adalah takdir ya, dan kekayaan Indonesia. Tuh kita beragam ya, suku bangsa budaya ras ya. Terus yang kedua ada menghargai ya, menghormati hak orang lain untuk berbeda pendapat atau keyakinan ya, bagus. Lalu melindungi, apa di sini melindungi yang di kelompok Fadli jelaskan ya, berani membela teman tuh jika teman apa mengalami bully, mengalami perundungan, jadi kita harus membela. Ada kelompok satu lagi yang belum maju ya, perwakilannya adalah Musdalifah ya. Musdalifah maju ke depan ya. Oke ya, boleh ke sana ya. Kalian lihat ya, kalau di kelompoknya tadi ya,
menghormati ya, menghormati hak ya. Di kelompok kelima juga sama ya, tetapi di sini adalah keyakinan dan pendapat ya. Keyakinan dan pendapat itu memang kita harus semuanya menerima ya, tidak ego ya, tidak egois. Nah, kalau misalnya kita egois, contohnya nggak mau menerima pendapat kamu, pendapatnya jelek, itu tidak bisa ya. Kalian melihat materi ya, kalian buka buku tulisnya ya. Kalau nanti di depan ada kegiatan-kegiatan yang penting, tolong kalian catat ya. Oke, sini tadi ya, dampaknya dari teknologi atau dari HP kalian atau dari gawai kalian ya. Jadi lihat, nah di sini ya, handphonenya kecil atau gawainya kecil ya. Ya, kita nggak gede, gawai sedikit ya, kita segini ya tangan kita ya. Tapi dampaknya besar. Kita lihat, tuh. Ya. Sekecil yang kita pegang bisa mengumpulkan donasi miliaran rupiah ya, untuk korban bencana hanya dalam waktu semalam. Kok bisa ya? Kok bisa? Ada apa tuh? Kekuatan yang bergerak di sana, apa itu kekuatannya ya? Pertama, kekuatan hati nurani kita. Kedua, kekuatan tangan kita atau simpati kita ya, untuk apa? Berdonasi, untuk bergotong royong membantu. Oke, kita lihat ya. Ada lagi. Nah, gotong royong dulu versus sekarang. Ya. Gotong royong di zaman dahulu dan zaman sekarang. Ada apa? Sini ya. Gotong royong tradisional sama dengan fisik ya. Tuh, mendirikan rumah bersama, terus kerja bakti, membersihkan desa ya, atau daerah yang masing-masing ya. Terus persiapan perayaan kemerdekaan atau kemerdekaan. Nah, jadi ketika ada perayaan tuh ya, kalau di zaman dulu budaya suka apa? Mengumpulkan makanan bareng-bareng. Misalnya contohnya ibu membawa makanan, contohnya kue. Terus Sapina ya, contohnya minuman. Fauzi ya kan. Fauzi contohnya makanan-makanan yang berat. Misalnya ada ayam kambing guling, ayam bakar, sapi ya kan itu ya. Jadi apa? Digabung menjadi satu untuk apa? Perayaan masyarakat seperti itu ya. Oke. Nah, kalau yang modern gimana atau yang zaman sekarang? Zaman now kalau kita bilang, ya kan? Nah, ada kolaboratif ya, kolaborasinya dengan digital ya. Nah, itu pertama, penggalangan dana dari online ya. Seperti apa tuh aplikasinya? Aplikasinya itu berarti pakai Kitabisa tuh biasanya, kitabisa.com ya. Kalau misalnya kalian mau donasi pakai yang terpercaya, pakai Kitabisa. Terus yang kedua ada petisi online untuk keadilan. Membelanya di sini petisi online ya, membela keadilannya. Terus yang ketiga ada kampanye ya, kampanye ya. Saring sebelum sharing atau menangkal hoax ya. Kita harus kemarin lagi kita bahas, kita harus memfilter ya, apapun yang kita dapat jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, di sini kolaborasi belajar lintas daerah ya. Kita juga banyak yang bilang studi banding ke negara lain. Nggak perlu jauh-jauh studi banding dulu ke negara lain ya. Kita di negara kita juga bisa ya, di daerah kita bisa nggak? Bisa, saya contoh. Kayak dari Jakarta ke Jawa Barat bisa kita ya, lintas daerah. Jangan langsung muluk-muluk, ya langsung luar negeri, internasional ya. Itu apa sih, itu impian kita ya sebagai siswa ya, bisa begitu. Tapi kan kita dari bawahnya dulu, belajar berangkat dari sama-sama daerah dulu, baru internasional ya. Lihat, nah tuh wujud gotong royong pelajar di era digital ya. Pertama ada
solidaritas. Pertama, ya. Tuh, bersama-sama memutus mata rantai penyebaran berita bohong, ya, atau hoax di grup obrolan atau sosial media. Tuh, yang punya grup, kalau ada yang nge-share macam-macam, ya, terus langsung aja temannya tuh pada percaya, ya. Jangan, nanti dulu, nanti diteruskan lagi, di forward lagi, diteruskan lagi yang berita nggak beres. Jangan ya. Terus juga bahasa-bahasa yang aneh-aneh, ya, ajakan-ajakan yang parah tuh, nah, ajakan-ajakan aneh yang bikin kompor meleduk, ya, nggak boleh ya, nggak baik ya, itu ya. Oke, nih, kolaborasi inklusif, ya, membuat grup belajar digital untuk membantu teman sekelas yang sedang kesulitan memahami pelajaran. Ya, contohnya, bagaimana kalian belajar itu dengan semudah mungkin, ya, dengan sefleksibel mungkin, gimana biar kalian ngerti. Ya, contoh kayak matematika misalnya, pelajaran matematika kalian sulit menghafal rumus. Nah, gimana rumus ini bisa kalian contohnya dipermudah, biar bisa membantu kalian atau teman kalian untuk belajar matematika. Jadi nggak sulit, tapi menjadi menyenangkan, jadi senang ya belajarnya, gitu ya. Tidak ada yang contohnya, aduh pusing nih mikirin matematika, ada pusing mikirin bahasa Indonesia, mikirin PKN, jangan ya. Kita harus belajar dengan fun. Fun itu berarti senang, ya. Oke. Nih. Nah, bahaya nyatanya nih yang mengintai kalau individualis itu sendiri menyendiri, ya. Kalau kita bilang sekarang apa ya? Introvert ya. Introvert itu anak pendiam amat ya. Ya, itu introvert ya. Jadi kalian sebenarnya kalau introvert memang ibu paham itu, mungkin ada orang yang aduh nggak bisa nih saya bersosialisasi dengan banyak orang, ada ya kayak gitu. Cuma ada usaha sedikit ya introvert itu untuk bisa bergabung sedikit saja teman-teman dulu. Pertama kan sedikit-sedikit dulu ya, orang jangan langsung biar ikut banyak orang bisa. Tapi nggak apa-apa, belajar dulu, masuk dalam sedikit-sedikit pertemanan ya, baru nanti bisa meluas gitu ya. Terus juga tapi kalau yang teman-teman yang ekstrovert, yang benar-benar cheerful, ceria juga jangan terlalu. Apa kata teman yang introvert? Jangan terlalu juga ngoyok-ngoyok. Ayo lu kan nggak bisa, susah lu nggak ajak, jangan ya. Kayak gitu ya. Kita juga harus saling menghargai dan menyatukan tuh ekstrovert dan introvert ya. Yang suka ngobrol banyak-banyak dengan yang nggak suka ngobrol banyak-banyak harusnya bisa bersatu ya. Nah, tuh ya, sikapnya apatis itu ya nggak peduli ya. Oke, di penutup ini ya, jadikan niat baik kita sebagai aksi nyata, ya, atau yang kepeduliannya benar nih kalian terapin di di seharian, di sekolah, di orang tua, ya kan? Nah, tuh, gotong royong adalah kekuatan asli dari Indonesia. Ya. Jangan biarkan layar gawai membuat kita lupa bahwa kita adalah manusia yang saling membutuhkan. Jadi jangan handphone dulu. Iya, emang handphone perlu sekarang mah ya, gitu ya. Dari kita tugas sekolah, ya, materi sekolah gitu ya. Tapi itu juga bisa dilihat sekali aja. Ngobrol lebih enak, lebih asik ngobrol tuh kayak gini ya. Sekarang ya, jadi jangan lihat HP dulu, ntar game-game ntar dulu lah, ya. HP ntar dulu WA kan pacarnya ntar aja, ya. Kita sekolah dulu yang benar, ya. Nah, oke, di sini ya. Nah, mari kita ubah niat ya, baik menjadi aksi nyata mulai hari ini. Yang pertama tadi ya, memahami, menghargai, melindungi, ya, peran pemuda dalam persatuan, perbedaan sebagai kekayaan, kedaulatan dan kerukunan, perangkat sosial bangsa. Oke, baik, untuk kali ini alangkah baiknya ya, kita sebelum pulang sekolah atau selesai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.